Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Ghazali dari Teknik Produksi Migas dengan NIM 211,1005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisa Efisiensi Cooling Tower sebelum dan sesudah penggantian filler pada PLTP Unit 1 Dieng PT Geodipa Energi Persero. Yang pertama yaitu ada outline, terdapat beberapa outline. Yang pertama pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Untuk pendahuluannya yaitu kita tahu bahwa geothermal merupakan sumber panas bumi yang berasal dari bawah permukaan bumi yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Salah satu peralatan pembangkit listrik tenaga panas bumi yaitu adalah cooling tower yang berfungsi untuk mendinginkan air kondensasi yang berasal dari kondenser. Salah satu komponennya yaitu adalah filler yang berfungsi untuk memecah putaran air dan untuk memperlambat jatuhnya air ke basin cooling tower. Seiring berjalannya waktu, filler ini akan mengalami penurunan performa akibat kerusakan, yaitu eh, terdapat korosi dan penyumbatan pada lubang filler. Tujuannya penelitian ini yaitu menganalisa efisiensi dari cooling tower agar kinerjanya dapatkan hasil yang optimal untuk menurunkan suhu air berdasarkan parameter-parameter yang ditentukan seperti temperatur sebelum dan sesudah cooling tower, temperatur wet bulb, dan efisiensi cooling tower. Untuk metodenya di sini terdapat diagram alir yang telah saya buat yaitu mulai studi literatur, pengolahan data, analisa data, dan penyusunan laporan. Untuk pengolahan data sendiri terdapat beberapa perhitungan seperti range, approach, dan efisiensi cooling tower seperti yang terdapat pada slide berikut. Masuk hasil dan pembahasan, pada cooling tower PLTP Unit 1 Dieng menggunakan tipe Induced Draft Counterflow Tower. Nah, pada cooling tower ini terdapat 18 cooling tower dengan 2 standby dan 16 running. Seperti pada pendahuluan tadi, cooling tower ini adalah berfungsi untuk menurunkan suhu air setelah dari main kondenser. Penggantian filler ini dilakukan karena telah mengalami kerusakan, yaitu pertama akibat korosi dan yang kedua yaitu terdapat penyumbatan pada lubang filler akibat pertumbuhan lumut dan alga. Pertumbuhan lumut dan alga ini terdapat beberapa faktor seperti tercukupnya beberapa komponen seperti panas sinar matahari, oksigen, dan makanan. Untuk waktunya pada penggantian filler ini yaitu dilakukan 2 tahap pada tahun 2023 dan tahun 2024. Pengambilan datanya sendiri dilakukan 7 hari sebelum penggantian filler dan 7 hari sesudah penggantian filler. Pengambilan data ini bisa diambil secara langsung pada control room PLTP Unit 1 Dieng. Ini merupakan tabel perhitungan dan beberapa parameter yang telah didapatkan sehingga didapatkan rata-rata efisiensi sebelum penggantian filler yaitu sebesar 75,41%. Selanjutnya merupakan parameter dan perhitungan setelah penggantian filler dengan beberapa parameter sehingga didapatkan rata-rata efisiensi yaitu sebesar 80,38%. Nah, di sini merupakan diagram dari sebelum dan sesudah penggantian filler pada cooling tower Unit 1 Dieng. Biru merupakan sebelum penggantian dan merah merupakan sesudah penggantian filler cooling tower. Di sini menunjukkan beberapa peningkatan yaitu kalau di rata-rata terjadi peningkatan sebesar 4,97% efisiensi dari cooling tower tersebut. Sehingga dapat disimpulkan yaitu penggantian filler yang rusak dan terjadi penyumbatan dengan filler yang baru cukup berpengaruh pada efisiensi cooling tower pada PLTP Unit 1 Dieng. Efisiensi sebelum yaitu dengan rata-rata 75,41% dan setelah penggantian menjadi 80,38%. Dan ini menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 4,97%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.